Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat permata semua. Bertemu lagi dengan live talk kita kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang cegah kanker serviks bersama narasumber kita yang luar biasa, Dr. Duta Spesialis Obstetri Ginekologi. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah. Saya sendiri sebagai host, Dr. Fenty Erlianti. Harapannya materi ini bermanfaat buat sahabat permata semua. Nah, ada yang spesial untuk live talk kali ini karena 3 penanya terbaik akan mendapatkan saldo GoPay total senilai Rp300.000. Jadi buat sahabat permata yang ingin bertanya, jangan lupa saksikan live talk ini sampai akhir dan pertanyaannya silakan dikirimkan di komen ya di live chat YouTube. Seperti itu. Ya, langsung aja. Tadi habis praktek ya, Dok ya? Ya, habis praktek. Terima kasih ya, Dok, sudah menyempatkan di sini berbagi materi buat sahabat permata. Iya, benar bermanfaat ya. Ya. Kita ngomongin tentang kanker serviks ya, Dok. Sebenarnya kanker serviks itu apa gitu? Oke. Kanker serviks itu sendiri adalah ya, kanker, suatu penyakit kanker yang menyerang di leher rahim atau di serviks. Kanker sendiri itu adalah sebuah tumor ganas, yang bedanya dengan tumor jinak padahal dia bisa menyebar ke organ-organ yang lain. Jadi kanker serviks ini berarti ngomongin spesifik serviks ya, Dok? Iya, dia hanya menyerang serviks saja. Atau nama lainnya biasanya leher rahim ya, Dok? Iya, mulut rahim atau leher rahim. Dan ini prevalensinya gimana, Dok? Maksudnya kasusnya di Indonesia seperti apa kanker serviks ini? Kalau kanker serviks ini sendiri merupakan kanker yang paling banyak ya, terbanyak kedua setelah kanker payudara. Kalau secara prevalensi itu kira-kira sekitar 24 orang per 100.000 yang terkena kanker serviks dan 17 diantaranya itu meninggal. Gitu. Kira-kira sekitar 30-40 ribuan kasus per tahun. Ternyata banyak ya, Dok ya? Cukup banyak. Dan ini cukup tidak banyak diketahui masyarakat, Dok. Ngomong tentang kanker serviks itu sendiri, bagaimana kanker ini bisa terjadi gitu? Oke, kalau ngomongin tentang kanker atau tumor, tentunya kita harus ngomongin mengenai regulasi dari sebuah sel. Jadi sel-sel di dalam tubuh kita ini punya sistem regulasi sendiri, di mana dia akan mengatur kapan sel ini harus membelah, kapan sel ini harus dimatikan, atau misalnya ada sel-sel yang mengalami penyimpangan, dia akan segera dimatikan oleh sistem regulasi tersebut. Nah, terjadinya kanker atau tumor ini adalah terjadi gangguan atau rusaknya dari sistem regulasi tersebut, sehingga sel bisa bertumbuh secara liar ya, jadi dia membelah terus, tapi tidak ada yang dimatikan. Jadi akhirnya tumbuh membesar melebihi ukuran normalnya dan bisa menyebar kemana-mana. Jadi sistem regulasi itu yang dirusak ya, Dok? Iya, sistem benar. Kalau si kanker serviks ini kebetulan sudah kita ketahui penyebab utamanya nih. Ya, jadi nggak seperti kanker yang lain yang masih belum diketahui jelas penyebab utamanya. Kalau kanker serviks ini sendiri sudah diketahui, yaitu adanya infeksi dari virus HPV di serviks atau di mulut rahim. Walaupun bukan penyebab tunggal, tapi bisa dibilang itu merupakan penyebab utama, karena hampir 95% kalau diperiksa pasien-pasien dengan kanker serviks itu didapatkan virus HPV yang positif. HPV ya, Dok ya? Nah, virus HPV ini yang menyerang sistem regulasi sel tersebut. Tadi yang dia harusnya tidak membelah terlalu cepat atau dia harusnya dimatikan, tapi karena regulasinya diserang, akhirnya terjadi gangguan dan tumbuh berlebihan sehingga berubah sifatnya menjadi sebuah kanker. Gitu. Virus HPV ini, Dok. Virus HPV ini banyak jenisnya atau seperti apa, Dok? Ya, kalau virus HPV itu sebenarnya banyak jenisnya, yang bisa sampai ratusan, lebih dari 100 ya. Tapi tidak semuanya tidak semuanya mengakibatkan kanker. Hanya beberapa strain tertentu saja menyebabkan kanker, dan yang paling banyak itu ya adalah di tipe yang 16 dan tipe 18. Gitu. Sedangkan tipe-tipe yang lain rata-rata bisa mengakibatkan gejala ringan, misalnya
kondiloma pada kulit atau kutil pada kulit atau pada kelamin. Jadi tidak semuanya mengakibatkan kanker. Gitu. Jadi virus ini kalau di kulit itu biasanya yang menyebabkan kutil, itu yang jinak ya dok ya? Iya, itu yang low risk istilahnya. Yang low risk. Iya, setelah membuat kanker istilahnya high risk itu yang tipe-tipenya ada belasan. Yang paling sering adalah tipe nomor 16 dan 18. Ya, 16 dan 18. Ini penting buat sahabat permata ketahui, yang high risk itu tipe HPV 16 dan 18 ya. Nah ini menarik dok. Kapan nih dok kanker serviks itu kemudian menjadi berbahaya? Perjalanannya seperti apa? Oke, jadi kanker serviks ini salah satu kanker yang cukup unik ya bisa dibilang, karena dia sebelum benar-benar terjadi kanker dia memberikan tanda sehingga kita bisa mendeteksi lebih dini, tidak seperti kanker-kanker yang lain misalnya kanker payudara, kanker paru-paru itu kita menemukannya sudah menjadi sebuah kanker. Tapi pada kanker serviks ini ada satu masa di mana terjadi transisi dari sel yang normal akan berubah menjadi sel kanker, yaitu masa sel lesi prakanker. Dan lesi prakanker ini rentangnya cukup lumayan lama, lebar ya. Jadi karena tadi penyebab utamanya virus HPV, mulai dari terinfeksi virus HPV sampai terjadi lesi prakanker tersebut itu biasanya butuh waktu tahunan, 7 sampai 3 tahun, yang paling cepat 3 sampai 5 tahun. Kemudian setelah terjadi lesi prakanker, mulai berubah menjadi lesi kanker yang sebenarnya, kanker serviks, itu juga butuh waktu tahunan, itu lumayan lama. Sehingga dengan adanya periode lesi prakanker inilah kita justru bisa mendeteksi lebih dini dan melakukan intervensi lebih awal sebelum terjadi benar-benar seperti kanker. Karena kalau sudah menjadi kanker sangat sulit diobati. Sangat sulit ya? Iya, kalau memang benar-benar sudah menjadi kanker dia sangat sulit diobati. Jadi kalau bisa jangan sampai menjadi kanker ya? Iya, kalau bisa ditemukan lebih dulu sebelum menjadi kanker. Makanya pada negara-negara berkembang lesi kanker kasus kanker serviks ini masih tinggi, tapi pada negara-negara yang maju kasus kanker serviks ini justru tidak terlalu tinggi lagi karena dia sudah mengintervensi di awal. Jadi begitu terketahuan ini adalah lesi prakanker atau ada kecenderungan berubah menjadi kanker, sudah dilakukan intervensi sehingga tidak sampai menjadi kanker. Karena kalau belum menjadi kanker itu sudah sangat sulit sekali. Luar biasa ya dok. Nah ini menarik dok, bagaimana mengetahui atau mendeteksi dini nih supaya mencegah untuk tidak perburukan ke depan? Ya, jadi karena sudah diketahui penyebab utamanya dan sudah diketahui proses perjalanannya, jadi ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah kanker serviks ini. Yang pertama itu boleh dicatat ya sahabat permata di rumah. Yang pertama tentunya kita mencegah si infeksi HPV-nya dulu. Ya, si infeksi HPV-nya baik itu dengan lifestyle maupun dengan terapi, misalnya dengan menggunakan vaksin. Ya. Jadi vaksin HPV itu bisa diberikan pada usia remaja pun bisa sudah mulai diberikan ya, karena tujuannya adalah untuk mencegah si virus HPV itu bisa sampai menginfeksi dan merubah sifat-sifat sel-sel yang ada di mulut rahim. Jadi kalau sama seperti vaksin-vaksin yang lain, jadi begitu diberikan vaksin, tubuh kita akan membentuk kekebalan terhadap virus tersebut. Nah vaksinnya ini juga dia spesifik ya, jadi tidak, kan tadi ada ratusan tipe HPV. Ya, nah tidak bisa dapat ratusan tipe, itu tidak bisa. Jadi kita ngambil yang paling high risk, yang paling sering, yang kasusnya paling banyak adalah yang tipe 16 dan 18. Jadi biasanya vaksin-vaksin menggunakan itu. Ada beberapa vaksin yang menggunakan tambahan-tambahan tipe lain, biasanya tambahannya itu adalah tipe-tipe yang low risk. Tapi yang utamanya adalah yang tipe 16-18. Sehingga apabila sudah dilakukan vaksin atau imunisasi, sehingga kalau ada infeksi yang menyerang, tubuh kita sudah punya pertahanan, jadi tidak sampai virus tersebut merusak sel. Wow, ini sebenarnya udah pencegahan paling luar biasa, ada vaksinnya ya dok ya? Iya, jadi dikatakan dengan vaksin itu sendiri sebenarnya bisa melakukan pencegahan sampai 70%.
tapi tidak 100%. Iya. Kenapa? Karena tadi ada strain-strain lain yang tidak tercover, yang di luar yang 16-18 sebenarnya seperti 31, 33 itu masih ada yang bisa menginfeksi, walaupun jarang, tapi masih ada yang bisa menginfeksi dan menyebabkan kanker serviks. Nah, terus yang itu gimana cara pencegahannya? Kita menggunakan yang window period tadi yang pada saat lesi prakanker, karena dia waktunya tahunan, kita punya waktu cukup untuk bisa mendeteksi. Karena kalau kita mendeteksi lesi prakanker itu bisa dilakukan terapi sampai sembuh total 100%. Beda dengan kalau sudah menjadi kanker. Kalau sudah menjadi kanker, itu kita tidak bicara kesembuhan lagi karena sulit sekali untuk menyembuhkan kanker, sulit sekali. Kita membicarakannya sudah menjadi survival rate, yaitu angka harapan hidup. Biasanya 5 year survival rate. Jadi dalam 5 tahun berapa persen sih pasien yang hidup dengan kanker ini? Kira-kira seperti itu. Nah, kalau masih dalam tahap lesi prakanker, itu kita bisa melakukan penyembuhan sampai total, baik itu dilakukan. Jadi nanti cara menemukan atau mendeteksi dininya adalah dengan IVA atau pap smear. Mungkin sudah sering dengar ya, mungkin ibu juga banyak yang sering dengar pap smear, IVA tes gitu. Nah itu adalah tujuannya buat mendeteksi yang periode yang ini, dan dia tidak digunakan untuk mendeteksi kanker yang lain, tapi spesifik untuk mendeteksi kanker di serviks. Nah, kalau ada hasil IVA positif atau ada hasil pap smear positif, pap smear pun positif ada, bisa dilihat berbagai derajatnya, nanti dilihat jenis-jenisnya. Nah, dari derajatnya itu bisa dilakukan misalnya yang derajatnya rendah mungkin hanya observasi 6 bulan atau 1 tahun kemudian diperiksa ulang, atau yang derajatnya tinggi mungkin perlu dilakukan biopsi atau perlu dilakukan kondisasi, misalnya diambil serviksnya sebagian atau dilakukan cryoterapi. Mungkin yang di puskesmas pernah melakukan cryoterapi itu dengan menggunakan energi dingin ya, jadi dibekukan jadi selnya mati. Jadi kalau selnya mati diharapkan sel yang tadi hampir berubah sifat menjadi kanker ikutan mati gitu. Dan dengan cara-cara seperti itu bisa didapatkan sampai 100% kesembuhan. Jadi sangat disayangkan sekali karena kalau sebenarnya kanker ini sangat bisa dicegah, tapi masih ada yang menderita kanker, kan agak-agak ironis. Ini penting sekali buat perempuan, seluruh perempuan dimanapun berada perlu mengetahui ini, bahwa kanker serviks itu sangat amat bisa dicegah ya sebelum semakin buruk gitu ya dok ya. Kalau sudah menjadi kanker nih dok, kan tadi pengobatannya sangat lama, sulit, ngomongin tentang harapan hidup. Mengapa omongannya tentang harapan hidup dok? Kanker ini bisa berbahaya seperti apa dok? Kan dia hanya di leher rahim tuh dok. Ya, jadi seperti kanker pada umumnya, kanker serviks ini juga dia bersifat menyebar baik itu menyebar dari ukuran yang membesar dan menekan ke segala arah, atau menyebar melalui melalui pembuluh darah hematogen atau melalui saluran limfa. Jadi dia bisa menyebar ke organ-organ yang lain, baik ke paru-paru, ke otak, ke saluran kencing, ke kandung kencing. Dan yang paling seringnya adalah sebelum dia menyebar biasanya sudah bisa mengancam nyawa itu pada saat dia menyebar ke arah kiri dan kanan. Itu dia menekan saluran kencing dari ginjal menuju kantung kencing, sehingga terhimpit saluran kencingnya, sehingga dari ginjal nggak bisa keluar kencingnya. Jadi akhirnya lama-lama ginjalnya membengkak, terus ginjalnya terjadi gagal ginjal, terus sampah-sampah yang ada di dalam badan kita tidak bisa dibuang karena kan salurannya tertutup. Nah itu biasanya yang paling sering menyebabkan kematian adalah kejadian gagal ginjal seperti itu. Walaupun ada misalnya perdarahan, karena dia rapuh pada jaringan-jaringan sel kanker itu, dia rapuh, mudah berdarah, sehingga terjadi perdarahan banyak. Itu juga bisa mengakibatkan anemia yang bisa mengancam nyawa juga. Jadi bahayanya kanker serviks itu kalau sudah menyebar itu ya dok ya? Iya, karena kanker kan bisa menyebar. Dan tadi kita ngomongin survival rate. Survival rate itu jadi kita tentukannya tergantung dari derajat apa nih pertama kali kita ketemunya. Ya, jadi kan
kanker itu juga ada stadium-stadiumnya, derajat-derajatnya ya. Ya, Mulai dari 1 sampai 4. Nah, kalau kita ketemu di awal di derajat 1, biasanya survival rate-nya lumayan tinggi. 5-year survival rate. Jadi pasien-pasien kanker yang terkena diketahui stadium 1 5 tahun ke depan itu masih hidup sekitar 80-90%. Itu lumayan tinggi ya. Kenapa? Karena pada stadium 1 itu masih bisa dilakukan tindakan namanya histerektomi radikal atau diangkat rahimnya dan jaringan di sekitarnya secara radikal, mulai dari jaringan-jaringan sekitarnya sampai ke perenjaan getah bening di sekitarnya, sehingga diangkat semua, sehingga resiko untuk dia ada sel-sel yang tertinggal lebih kecil. Makanya survival rate-nya lumayan besar. Kemudian kalau sudah mulai stadium 2, stadium 3, stadium 4 itu semakin tinggi, di pertama kali ditemukan itu semakin rendah survival rate-nya. Apalagi sudah stadium 4. Sudah stadium 4 itu sudah kurang dari 15%, dan biasanya itu sudah stadium 4 sudah menyebar kemana-mana ya, dan biasanya itu kita lebih ke paliatif. Jadi targetnya bukan kesembuhan lagi, tapi mengurangi penderitaan si pasien, jangan sampai nyeri, jangan sampai nggak bisa makan dan lain-lain. Bahaya sekali ya dok, ternyata kalau tidak dideteksi dan dicegah dari sekarang ya dok ya. Iya, sayang banget kan, sebenarnya bisa dideteksi lebih awal. Iya, ini sudah banyak masuk pertanyaan dari sahabat Permata, mungkin mulai kita jawab satu-satu ya dok ya. Oke, dari Mbak Nani Suherni ya. Dok, saya mau bertanya, sebenarnya kanker serviks itu menular atau tidak ya dok? Nah ini dok, tadi belum saya tanya. Menular nggak nih dok? Kalau yang namanya kanker itu tidak menular ya, kankernya sendiri tidak menular. Tetapi karena penyebabnya adalah virus HPV, tentunya bisa menular si virusnya ya. Virusnya ya dok ya. Jadi bisa dianalogikan seperti ini, kira-kira apabila ada satu pasangan, salah satu pasangan yang tersebut dia sebenarnya tidak ada infeksi, tapi salah satu pasangan tersebut dia berhubungan dengan yang lain yang ternyata memiliki infeksi virus, sehingga akan membawa ke pasangannya tersebut. Jadi bisa menularkan si HPV-nya ya, bukan si kanker, yang kankernya tidak menular. Makanya pada pasien-pasien yang memiliki partner seks multiple atau menikah lebih dari 1 kali itu memiliki resiko yang lebih tinggi sebenarnya. Ya, tadi belum ditanyakan dok. Jadi cara penularannya itu dengan berhubungan atau bagaimana dok? Iya, jadi cara penularannya tentunya harus kontak dengan mulut rahim, dan mulut rahim kan adanya di dalam ujung dari vagina ya. Vagina. Itu bisa kontak apabila terjadi hubungan seksual. Makanya pada perempuan yang sudah pernah berhubungan seksual itu memiliki resiko untuk terkena kanker serviks. Makanya disarankan yang screening tadi itu disarankan pada semua perempuan yang sudah pernah berhubungan seksual, baik itu mulai dari lebih dari 3 tahun, itu sampai rutin per tahun. Karena kan tadi kita walaupun nanti misalnya hasilnya negatif, si IVA atau pap smear negatif, tapi kan mungkin bisa terjadi prosesnya. Jadi screening itu dilakukan secara rutin per tahun. Baik. Jadi yang belum menikah atau belum berhubungan itu dicegah dengan vaksin ya dok ya? Iya. Setelah berhubungan harus dideteksi dini dengan pemeriksaan IVA atau pap smear berkala, seperti itu ya dok ya? Yang sudah menikah pun bisa dengan vaksin ya. Oh vaksin, iya. Karena nah, vaksin, itu batasnya seperti apa? Kalau yang sudah menikah, berapa umurnya untuk vaksin dan sebagainya? Nggak ada batasannya sih. Kalau mau vaksin nggak ada batasan umurnya, tapi lebih cepat diberikan lebih baik. Ya, nggak ada. Karena kan kalau sudah umurnya sudah pernah menikah dan sudah lama menikahnya, resiko sudah terkenanya kan lebih tinggi ya. Iya. Dan kalau sudah terkena diberikan vaksin pun kan nggak bermanfaat banyak. Karena kalau sudah pernah terkena virus HPV 16 yang ada 18, diberikan vaksin lagi dengan tipe yang sama kan sebenarnya sudah terbentuk, tapi sudah terlanjur terjadi infeksi. Kalau remaja, umur mulai boleh vaksin ini umur berapa? Umur remaja, umur belasan juga sudah bisa. Ya. Oke, sudah terjawab ya Mbak Nani. Kita ke pertanyaan selanjutnya.
Mbak Rina RN, dok benar atau enggak sih KB suntik itu salah satu penyebab kanker serviks? Ini bagaimana dok? Ya, tadi seperti yang saya bilang, kalau penyebab kanker serviks adalah infeksi virus HPV. Jadi yang KB hormonal itu bukan merupakan penyebabnya. Jadi nggak bikin KB itu nggak bikin kanker serviks. Oke, sudah terjawab ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Mbak Fazura Syakwita. Dok, kapan waktu terbaik untuk deteksi dini kanker serviks dan bagaimana angka kesembuhannya bila dilakukan deteksi dini? Sebenarnya tadi udah dijawab ya dok ya. Jadi ya 3 tahun setelah berhubungan seksual pertama kali, itu 3 tahun itu yang pertama deteksi dini, atau di atas 21 tahun deteksi dini. Kemudian tingkat kesembuhannya itu bisa sampai 100% sembuh total ya, kalau ditemukannya di lesi yang prakanker sebelum terjadi kanker. Oke, sudah terjawab ya Mbak ya. Yang bertanya banyak perempuan ya. Bapak-bapaknya nggak ada. Dari Bu Siti Hajian. Sudah dijawab juga ya. Saya mau bertanya dok, sebaiknya vaksin serviks dilakukan sebelum menikah atau setelah menikah ya? Dan baiknya vaksin serviks yang jenis apa dok? Dilakukan sebelum menikah tentunya lebih bagus, karena kan resiko sudah terkena kontak dengan virusnya lebih kecil karena belum menikah. Kalau tipenya yang mana aja, yang penting tadi biasanya di pasaran yang mengandung 16 dan 18. Dan kalau ada yang lebih biasanya itu yang tipe yang low risk. Kalau low risk kan tidak berpengaruh banyak terhadap kanker serviks, tapi dia bisa membantu mengurangi resiko terkena kondiloma tadi pada kelamin, bisa akut pada kelamin. Oke, sudah terjawab ya Mbak ya. Tadi kita banyak ngobrol juga kalau yang sudah menikah, screening dan deteksi dini di Rumah Sakit Permata Bekasi sendiri tuh programnya ada dok, dan harganya relatif murah ya, harganya sekitar 150.000. Jadi buat ibu-ibu di rumah yang sudah menikah ingin deteksi dini boleh dilakukan segera, bisa di Rumah Sakit Permata Bekasi atau rumah sakit lainnya. Ini pertanyaan ada banyak sekali, coba saya pilih sebentar ya dok ya. Ada yang bertanya tentang efek samping dari vaksin HPV dok, ada nggak? Kalau efek sampingnya sih sejauh ini belum ada dilaporkan mengenai efek samping. Jadi ya benar. Oke. Terus ini dok, nah ada yang bertanya ini bagus juga dok, Mbak Fazura Syakwita. Dok, bagaimana caranya agar terhindar dari kanker serviks itu setelah hasil pap smear-nya abnormal? Selain dari terapi medis mungkin ada lagi nggak yang bisa dilakukan? Oke. Dari hasil pap smear yang abnormal itu ada beberapa tingkatan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Tergantung ya, kalau hanya hasil pap smear yang tingkatannya yang masih rendah, itu masih bisa dilakukan observasi aja atau dilakukan pap smear ulang, baik itu 6 bulan atau 1 tahun kemudian. Tapi kalau yang sudah derajatnya tinggi memang perlu dilakukan terapi, karena memang itulah salah satu tujuan pap smear. Jadi begitu diketahui ada lesi prakanker yang kecenderungan berubah menjadi kanker, kita intervensi pada saat itu gitu. Jadi pada saat ditemukan langsung diintervensi supaya tidak terlanjur berubah menjadi lesi kanker. Berarti intervensi medis ya dok yang paling utama ya? Ya, jadi tergantung tadi ya derajatnya. Ya. Terus nanti jadi ada beberapa terapi tadi yang seperti saya bilang, ada radio atau misalnya dilakukan ada biopsi dengan menggunakan kolposkopi atau pembesaran jadi ada kaca pembesar, ada seperti mikroskop untuk melihat serviks. Nanti diambil lesi yang lesi yang prakankernya yang lebih spesifik, karena kan dilakukan pembesaran terus diberikan pewarnaan sehingga bisa jelas nih kira-kira yang lesi yang mencurigakan yang mana, nah itu di biopsi. Nanti dari hasil biopsinya itu kita bisa melakukan tindakan selanjutnya mau diapain. Soalnya banyak juga nih dok di masyarakat sudah terdeteksi dini,
malah menghindar untuk intervensi seperti minum obat-obatan herbal, minum yang alami-alami saja. Kan sebenarnya yang paling utama intervensi medisnya dulu ya dok ya. Bagaimana dok menurut dokter? Iya, sebenarnya saya udah ketahuan di awal mengenai kanker lesi prakanker ini, kemudian tidak dilakukan sesuatu yang seharusnya gitu. Jadi dan ini kan kita berburu dengan waktu ya. Jadi walaupun saya bilang tadi prosesnya itu panjang tahunan, tapi kita kan tidak tahu nih pertama kali berubah menjadi si lesi prakankernya ini kapan, kan kita nggak tahu. Ya. Dan pada beberapa kondisi tertentu bisa mengakibatkan perubahannya itu lebih cepat gitu pada pasien-pasien yang dengan imunodefisiensi atau gangguan sistem imun, kekebalan tubuh, atau pasien-pasien yang merokok juga meningkatkan resiko. Nah, jadi kalau apalagi kalau nanti menggunakan pengobatan tradisional, kemudian pada saat diperiksa ulang sudah terjadi kanker, nah itu lebih sayang lagi. Jadi begitu ketahuan ada lesi prakanker yang mencurigakan mengarah ke arah kanker, sebaiknya langsung dilakukan terapi. Baik dok, terima kasih dok. Ini ada pertanyaan yang bagus juga dok dari Mbak Rina RM. Kalau sudah vaksin HPV Gardasil, perlu deteksi dini pap smear atau IVA lagi nggak dok setelah menikah? Ya, sebenarnya tadi udah disinggung juga ya. Jadi kalau vaksin itu yang ada di pasaran saat ini hanya di 2 strain yang high risk saja. Sedangkan yang high risk ada sisanya yang lain, walaupun resikonya lebih kecil, jumlahnya lebih sedikit kasusnya, tapi tetap ada. Dan bagaimana cara kita menapisnya itu, men-screeningnya dengan screening IVA dan pap smear tadi. Ya. Gitu. Tadi udah disebutkan kalau sudah vaksin itu sekitar 70% ya dok ya? Iya, bisa dibilang dari penelitian dengan vaksin aja itu sudah bisa melakukan pencegahan sampai 70%, dan supaya bisa sampai 100% dilengkapi dengan IVA dan pap smear. Baik, sudah jelas ya Mbak ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dok. Nah, gejala ya dok ya. Gejala dari kanker serviks itu sendiri dok. Maksudnya waktu prekanker itu apa yang dirasakan oleh penderita seperti itu? Nah, pertama kita ngomongin gejala di kanker serviks dulu ya. Kalau gejala di kanker serviks karena ada benda atau daging tumbuh di mulut rahim, maka daging tumbuh tersebut akan menimbulkan keluhan. Biasanya yang paling sering adalah keluhan berdarah pada saat berhubungan, karena kan dia tersentuh sehingga akhirnya rapuh dan mudah berdarah. Berdarah, terjadi perdarahan. Kemudian terjadi keputihan yang berbau karena si kankernya itu dia kan pertumbuhannya terlalu cepat sehingga ada bagian-bagian sel yang tidak kebagian darah, sehingga akhirnya mati, nekrosis, mati, dan mengeluarkan cairan-cairan yang berbau busuk. Iya, kemudian si selnya itu kan menekan ke kiri kanan. Jadi kalau ada penekanan tersebut, akhirnya ada nyeri pada pinggang, nyeri hebat pada pinggang. Terus kalau stadiumnya sudah tinggi, tadi saluran kencingnya terjepit, itu akhirnya nggak ada produksi kencing di saluran di kantung kencingnya, sehingga dia nggak pipis, nggak ada rasa pengen buang air kecil karena di kantung kencingnya kosong. Gitu. Ya. Kemudian sesuai dengan penyebaran si sel-sel yang kankernya itu, misalnya kalau di paru-paru atau di ginjal itu sesuai dengan tempat penyebaran. Dan kalau si lesi prakanker itu sendiri, sayangnya tidak ada keluhannya, tidak ada gejalanya seringkali. Jadi kita nggak tahu. Kalau ada gejalanya kan kita kalau ada gejala langsung datang. Tapi ini seringkali tidak ada gejala. Dan kalau sudah muncul gejala biasanya sudah benar-benar belum menjadi kanker. Makanya itulah besarnya manfaat dari screening, supaya kita bisa mendeteksi ini. Begitu tahu langsung dideteksi, langsung diterapi. Baik dok, berarti penting banget screening sedini mungkin ya dok ya, karena memang lesi prekanker itu nggak ada gejalanya. Sudah timbul gejala, justru ini tanda-tanda sudah menjadi kanker ya dok ya? Iya, biasanya nggak ada gejala. Iya dok. Ini kita masih ada waktu 1 menit. Ya, satu pertanyaan lagi ya. Satu pertanyaan lagi. Dari
Ini dari Mbak Nani Suhani, dok, mitos atau fakta kanker serviks bisa dialami oleh perempuan yang menikah muda? Ya, jadi berdasarkan penelitian pada pasien atau pada perempuan-perempuan remaja yang menikah muda memang memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terjadi kanker serviks. Jadi ini memang fakta ya, bukan mitos. Iya, dan ini fakta ya dok ya? Iya, apalagi kalau wanita ini belum pernah mens, itu juga resikonya sangat tinggi sekali. Jadi wanita belum mens kemudian menikah muda, ini resiko terkena kanker serviksnya lebih tinggi ya dok? Iya. Secara penelitian. Iya. Baik, sudah banyak sekali pertanyaan yang kami jawab, sahabat Permata. Mohon maaf buat pertanyaan yang belum bisa terjawab. Mudah-mudahan bermanfaat, ikutin terus live talk kita ke depan. Siapa tahu pertanyaan-pertanyaan ini nanti bisa dijawab. Nah, sekarang waktunya kita pemilihan pertanyaan terbaik nih dok, untuk mendapatkan saldo GoPay. Kira-kira dari pertanyaan tadi, yang mana nih dok yang terbaik, Dokter Duta? Yang tadi bagus, yang terakhir tuh yang ini ya, menikah muda ya? Oh iya, oke. Nanti Mbak Mulyatini yang kehamilan usia muda menyebabkan kanker serviks itu ya, Mbak Mulyatini, nanti DM Instagram RS Permata Bekasi ya untuk mendapatkan saldo GoPay sebesar Rp100.000. 2 pertanyaan lagi dong dari pertanyaan. Apa aja dari pertanyaannya? Banyak ya dok ya? Coba saya lihat dulu. Ya, kita pilih dulu ya. Nah ini. Sebenarnya kanker serviks itu menular atau tidak? Oh iya. Itu siapa? Yang menular atau tidak ya? Ibu Nani Suharni. Oke, Ibu Nani Suharni, selamat ya. Pertanyaannya dapat saldo GoPay Rp100.000, nanti DM ke RS Permata Bekasi ya di Instagram. Satu lagi nih dok. Sama yang ini, Ibu Rina RM nih, kalau sudah vaksin Gardasil, iya, sudah aman atau perlu vaksin rutin lagi? Oke, baik. Sama satu lagi Bu Rina RM. Mohon DM ke Instagram kami, nanti panitia akan menghubungi dan saldo GoPay-nya akan dikirimkan. Sekali lagi terima kasih buat sahabat Permata yang antusias sekali memberikan pertanyaan yang sangat banyak, dan pertanyaannya bagus-bagus semua sebenarnya ya dok. Kayak mewakili materi ini hampir seutuhnya. Jadi sekali lagi semoga bermanfaat. Untuk Dokter Duta mungkin kata-kata penutup dok untuk sahabat Permata. Ya, mengenai kanker serviks, kanker ini sampai saat ini masih menjadi kanker yang paling tinggi terbanyak, dan itu merupakan sesuatu yang sangat disayangkan karena sebenarnya kanker ini sangat bisa dicegah. Oleh karena itu, lakukan deteksi dini, lakukan pencegahan untuk bisa melakukan pencegahan terjadinya kanker serviks. Karena kalau sudah terjadi kanker, itu sudah sangat sulit sekali untuk disembuhkan. Tetapi kalau masih terjadi lesi pada kanker, itu sangat mungkin sekali disembuhkan sampai 100%. Baik. Terima kasih banyak Dokter Duta sekali lagi. Setelah ini lanjut praktek dok. Ya. Terima kasih banyak dok. Baik sahabat Permata, demikian live talk kita kali ini karena keterbatasan waktu. Jadi sampai di sini dulu. Ikuti live talk kita berikutnya. Jangan lupa follow Instagram kita, website kita, dan untuk jangan lupa subscribe YouTube juga ya. Jangan lupa subscribe. Buat wanita semua di seluruh Indonesia dan dimanapun berada, mari sayangi tubuh kita, cegah kanker serviks ini karena kita sudah diberikan pengetahuan dan sudah diberikan alat media untuk melakukan pencegahannya dengan baik. Jadi mari sayangi tubuh kita, deteksi dini dari sekarang, cegah kanker serviks dari sekarang. Terakhir, mungkin jadwal Dokter Duta praktek di Rumah Sakit Permata Bekasi kapan aja tuh dok? Saya di Rumah Sakit Permata dari hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, itu di pagi jam 8 sampai jam 11 dan di malam jam 7 sampai jam 9. Jadi hampir setiap hari sebenarnya ya dok ya? Hampir setiap hari. Ya.
Oke, demikian saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.